Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel. Alhamdulillah, pada jumpa kali ini walaupun sedikit kondisi masih kurang fit, Kang Odoy masih berusaha untuk menemui sahabat semua, dan mudah-mudahan kabarnya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di jumpa kali ini kita akan menguak tentang cerita tentang mitos-mitos orang mengenai tumbal pesugihan. Ya sahabat, untuk tumbal pesugihan ini ada dua kata yang perlu kita bahas dulu. Pesugihan sendiri ini memang di Indonesia ini terutama ya, ini mungkin sudah tidak asing lagi, terutama untuk wilayah tanah Jawa dan Sunda. Banyak mungkin di antara kita mengenal tentang tempat-tempat pesugihan yang terkenal seperti Gunung Kawi, seperti apalagi Gunung Kemukus, dan segala banyak di tanah Jawa ini tempat-tempat yang diyakini masyarakat merupakan tempat pesugihan yang konon dibimbing oleh para kuncen-kuncen. Ada kalanya kuncen-kuncen yang justru menyesatkan kita ke dalam akidah yang sesat. Ya, pesugihan sendiri adalah merupakan cara-cara manusia yang sesat, cara mendapatkan kekayaan secara instan, yaitu dengan melakukan perjanjian atau kerjasama dengan bangsa jin, siluman dari bangsa golongan jin, yang biasanya dipandu oleh beberapa orang pintar katanya ya, atau kuncen-kuncen di tempat-tempat pesugihan. Bahkan tidak harus melalui tempat pesugihan sendiri pun, sebetulnya pesugihan itu bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, karena yang namanya kesesatan itu tidak perlu harus dilakukan di suatu tempat yang khusus ya. Termasuk pesugihan adalah cara mendapatkan kekayaan secara instan melalui kerjasama atau perjanjian dengan bangsa jin. Adakah yang berhasil? Wallahu alam. Ya, karena Allah itu akan selalu mengantar keinginan manusia seperti apapun, termasuk dengan jalan kesesatan pun Allah akan mengabulkan segala keinginan. Tapi bagaimanapun juga, sesuatu yang kerjasama dengan bangsa jin itu mutlak adalah bukti kesyirikan atau kemusyrikan seseorang. Kita telah menduakan Allah Ta'ala, karena hanya satu-satunya tempat bermohon yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memohon itu hanya pada Allah. Nah, mengenai orang berhasil atau tidaknya wallahu alam, mungkin ada yang dikabarkan itu mitos atau betul orang-orang yang sukses melalui pesugihan. Ada yang melakukan dengan pesugihan tuyul, buta ijo, atau segala macam lah menurut mereka, menurut keyakinan mereka, keyakinan pesugihan ipri, siluman bangsa ular, siluman babi ngepet, segala macam sebutan masyarakat mengenai ritual pesugihan. Di kita pasti masyarakat banyak yang kenal. Dan wallahu alam, masalah keberhasilannya itu kalau tidak bisa mengatakan itu berhasil atau tidak. Yang jelas keberhasilan dimanapun tempatnya bisa saja dilakukan gitu. Cuman kalau sesuatu yang jalannya sesat, ya udah, itu merupakan suatu kesesatan. Itu adalah pesugihan. Dan ada juga yang namanya pesugihan atau bekerja sama dengan atau bersekutu dengan bangsa jin atau dengan setan dari golongan bangsa jin ya. Taruh misalkan bersekutu dengan
kalau katakan kita sekutu dengan siluman, siluman ipri misalkan katakan ya, siluman ipri. Nah siluman ipri itu sebetulnya ya jin, cuman yang mewujudkan dirinya, membentuk menampakkan wujudnya dengan wujud ular. Sebetulnya itu samanya jin. Mau yang berwujud ular, berwujud babi ngepet, berwujud kera, ataupun apapun binatangnya, ataupun apapun makhluknya yang ditampakkan kepada manusia, itu adalah perwujudan dari bangsa jin. Nah, setiap perjanjian atau setiap kerjasama antara manusia dengan bangsa jin itu wallahi tidak ada yang gratis, sama sekali tidak ada yang gratis. Karena sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang mulia, seperti firman Allah, laqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan bani Adam, tapi manusianya sendiri yang menghinakan dirinya, mengabdikan diri kepada bangsa jin. Yang justru bangsa jin itu sebetulnya derajatnya lebih rendah di bawah manusia, sementara manusia sendiri sudah dimuliakan oleh Allah. Laqad karramna bani Adam. Allah sudah memuliakan manusia, tetapi manusianya sendiri yang menghinakan diri menjadi pengabdi bangsa setan dari golongan bangsa jin. Ya, seperti ingin kekayaan itu ya, dengan berbagai ritual, dengan berbagai banyak seperti ritual-ritual, dan akhirnya tercapailah satu kesepakatan antara bangsa jin melalui wali jinnya atau wali setannya dari golongan bangsa manusia sendiri, ya biasanya disampaikan oleh para dukun sebagai pembawa suara dari bangsa jin, dari setan masuk ke jin. Melalui perjanjian itulah kemudian tercipta suatu perjanjian. Ada beberapa macam perjanjian. Ada konon yang katanya perjanjian pesugihan tanpa tumbal. Bullshit. Gak ada pesugihan tanpa tumbal. Kalau ada ustadz dukun ya, ustadz dukun nih, ustadz yang berpraktek dukun yang mengatakan pesugihan putih, pesugihan islami, pesugihan tanpa tumbal, bohong besar, bullshit. Itu adalah dukun yang menyesatkan manusia, yang berkedok sebagai ustadz atau kiai atau haji atau habib, mengakunya siapapun. Sebetulnya dia adalah penipu ulung. Ya, hati-hati. Di kita banyak berkeliaran yang mengaku syekh, mengaku habib, mengaku ustadz, mengaku kiai yang menawarkan jasa pesugihan seperti uang gaib, seperti bank gaib, dan segala macam bentuk pesugihan yang konon katanya tanpa tumbal. Bullshit, bohong. Itu adalah para penipu yang berkedok sebagai ustadz. Ya, sekali lagi saya mengingatkan buat sahabat, hati-hati jangan terjebak dengan yang namanya pesugihan. Baik itu pesugihan putih, pesugihan hitam, abang, merah, putih, hijau kelabu, seperti pelangi atau apapun namanya. Pesugihan tetap adalah bentuk kesesatan manusia karena bersekutu dengan bangsa jin, golongan setan dari golongan bangsa jin. Melalui apa? Melalui perjanjian yang dilakukan oleh manusia-manusia wali setan yang sebagai dukun atau ustadz atau kiai yang sebagai caloknya bangsa jin. Itu sahabatnya. Nah, di dalam perjanjian itu ada berbagai macam perjanjian. Ya, kalau kita sudah semakin cinta banget kepada dunia karena kita berharap punya kekayaan, berharap bisa menyelesaikan masalah hutang, karena dia berpikir gelap mata, gelap hati, tidak ada penyelesaian kecuali di otaknya adalah uang yang bisa menyelesaikan permasalahan. Ya. Maka dari itu banyak orang yang terjerumus ke jurang kenistaan, ke jurang kehinaan dengan melakukan persekongkolan, bersekutu dengan bangsa jin. Banyak orang yang bertapa, melakukan ritual-ritual gitu ya, bersekutu dengan Ipri, Nyi Blorong, Nyi Loro Kidul, Nyi Loro Kaler, Kulon Wetan, tahu loro mana lagi ya. Itu adalah kehinaan manusia
yang sebetulnya manusia sudah dimuliakan. Laqad karramna bani Adam. Ketika setelah tercapai kesepakatan seseorang ini bahwa jin itu akan memberikan kekayaan kepada manusia, yang sebetulnya itu adalah fata morgana, kebohongan, bohong benar-benar bohong gitu. Sekarang logikanya saja, bangsa jin mau memberikan uang, dari mana jin kenal uang? Di sana nggak ada bank BRI, nggak ada bank BNI kok. Yang ada peruri pencetak uang itu ya di Indonesia, di kita itu. Di bangsa jin sana nggak ada peruri pencetak uang. Bagaimana bangsa jin mau mengirimkan uang? Itu adalah tipu daya, tipu muslihat bangsa jin melalui para dukun-dukunnya yang ada di kita. Kalaupun ia tercapai, kita mencapai kekayaan, itu adalah tipu muslihat setan agar kita semakin terlena, semakin yakin, semakin percaya dan terikat oleh perjanjian kita dengan bangsa jin. Akhirnya kita demi harta yang didapatkan dari bangsa jin itu, kita akhirnya rela merelakan keimanan. Sudah pasti lepas tidak lagi ada keimanan. Kalaupun ia seseorang yang melakukan pesugihan ini sholat, itu sholatnya kamuflase, ibadahnya kamuflase. Jangankan iman, dirinya sendiri dia siap mengabdikan menjadi calon ahli neraka dengan bangsa jin, dengan setan bangsa jin. Bahkan menjerumuskan saudaranya, keluarganya, orang lain dengan cara menumbalkan. Nah, ini tumbal lagi, kita bicara lagi tumbal ya. Oke, kita untuk bicara tumbal nanti kita di episode kedua, insya Allah besok kita akan sambung lagi. Sekarang kita mengenai pesugihan ya, mengenai bagaimanakah nasib orang yang ditumbalkan itu, nanti kita bahas di episode yang kedua ya. Itulah sahabat, jadi sekali lagi stop, seperti apapun kita penyelesaiannya adalah kepada Allah, hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Orang-orang yang terjebak di dalam pesugihan, maka dari hidup sampai matinya akan dipenuhi dengan penyesalan yang teramat dalam, yang tidak akan ada obatnya ya. Oke sahabat, itu mudah-mudahan sahabat bisa sedikit menyimak. Terima kasih, nantikan kembali kita untuk episode berikutnya. Jangan lupa Kang Odo channel menguak mitos, fakta dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.